Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini bersama Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan di podcast My Pod Story. Well, apa kabar guys? Kabarnya semoga baik-baik saja ya dan senantiasa dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, di kesempatan kali ini saya pengen sedikit sharing mengenai saham EMTK ya. EMTK ini karena ini ada request dari teman gitu, dari beberapa nasabah dari teman ya, request saham yang minta untuk direview atau dianalisa gitu ya di kesempatan kali ini gitu. Well, analisis saham EMTK ini untuk tanggal 16 sampai 23 Agustus 2021 guys. Jadi kalau teman-teman nanti mau menjadikan ini bahan referensi ya. Bahan referensi ini berlakunya nih dari tanggal 16 sampai 23 Agustus 2021. Oke, dan tak lupa juga yang saya sampaikan bahwasannya di konten ini ya, semua informasi itu bersifat independen dan disclaimer on pastinya. Tidak merepresentasikan dari pihak manapun, dan yang pasti juga setiap keputusan baik itu menjual, membeli ataupun menahan sebuah varian produk investasi khususnya saham itu kembali ke si pengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini ya tentu saja si trader ataupun para investor itu sendiri. Jadi di kesempatan kali ini kita hanya sekedar menjadikan konten ini hanya informasi saja, bersifat mudah-mudahan membantu. Kalaupun tidak ya nggak masalah, tapi ya harapannya konten ini bisa memberikan second opinion gitu, meskipun ini disclaimer on ya. Oke. Sebenarnya sih konten ini saya buat di tanggal 14 Agustus 2021 ya. Jadi kalau teman-teman nanti katanya ini datanya berdasarkan kapan, saya berdasarkan tanggal 14 Agustus. Oke, langsung saja. Kita akan mencoba untuk menganalisis EMTK ya, Elang Mahkota Teknologi. Jadi ini sektor yang bergerak di bidang teknologi. Well, mungkin teman-teman sudah sempat membaca beberapa berita gitu bahwasanya sampai akhir tahun ini juga sektor teknologi ini akan menjadi fokus utama di pasar gitu ya kan, karena sentimennya sekarang dengan kondisi pandemi seperti sekarang, jadi pengoptimalan media teknologi itu tentu akan menjadi sentimen positif ke sektor teknologi. Oke. Dan elang mahkota teknologi ini mungkin juga salah satunya yang sekarang ini berada di sektor itu gitu. Oke, untuk EMTK ini sendiri ya, kita akan review sejenak seperti biasa. Kalau sebelumnya saya menggunakan smartphone, tapi di kesempatan kali ini saya akan menggunakan desktop ya guys. Jadi ya sedikit berimprovisasi lah gitu. Oke, ini saya seperti biasa menggunakan untuk smartphone kita menggunakan RTI Business dan juga RSV Trade Smart dalam review ataupun media informasinya, sumber informasi, referensi informasinya dari kedua aplikasi smartphone tadi. Oke, di RTI Business ini kita mendapatkan data seperti ini guys. Jadi EMTK ini ditutup di level 2270, melemah 50 poin atau minus 2,16%. Gitu, itu minus secara persentase ya gitu. Bisa teman-teman lihat sendiri ya di sini. Dan selama rentang harian sebenarnya saham ini sempat berada di zona hijau, dibuka zona hijau ya kan, sempat dibuka zona hijau di sesi 1, namun di sesi 2 saham ini berada di zona merah gitu, bahkan ditutup di level 2270 ya, atau minus 50 poin tadi. Dan seperti yang teman-teman tahu sebelumnya sih, di hari penutupan sebelumnya, sebelum hari Jumat kemarin ya, itu MTK ini ditutup di level harga 2320 dan dibuka pada hari Jumat kemarin itu 2350. Jadi sempat menguat lah gitu, menguat kisarannya 30 poinan gitu. Dan range harian saham EMTK ini berada di level 2250 sampai 2380 guys. Dengan volume yang diperdagangkan tuh mencapai 43,45 miliar ya di situ. Tapi secara turnover ini kalau dirupiahkan sekitar 100,09 bio. Yang sekian dengan rata-rata harga yang diperdagangkan itu bisa diasumsikan sebesar senilai di level 2303,40. Dengan PER atau price earning ratio-nya EMTK ini memiliki PER 262,53 kali guys. Wow, ini tergolong tinggi ya sebenarnya ini. Untuk PER-nya yang saya bilang sih, untuk PER-nya tergolong tinggi, dengan kapitalisasi pasar itu mencapai 138,92 triliun.
Wow, inilah yang fantastis sekali. Oke, dan di sini ada price diary ya. Sini bisa teman-teman perhatikan ya ini. Jadi di index diary-nya atau price diary-nya sini kita bisa lihat saham ini memang sejak bulan Agustus itu dominannya tuh melemah ya, tuh di zona merah gitu. Dan di hari Kamis ini dari tanggal 5 minggu kemarin ya, tanggal 5 di pekan awal Agustus dan tanggal 12-nya di bulan Agustus di kemarin 2 hari yang lalu itu dia berhasil di zona hijau gitu. Well, untuk 8 harian nih, untuk 8 harian mereka masih plus 500 poin atau 20,9%, dan secara 11 harian atau bisa kita asumsikan ya sekitar 2 mingguan 11 hari ke belakang itu minus 730 atau minus 28,64%. Tapi secara kumulatif memang saham ini secara 30 harian ya itu berada di zona merah yaitu minus 230 atau secara persentase minus 8,55%. Secara price performance-nya di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Itu saham EMTK ini minus 2,16% secara harian, dan secara mingguan masih di zona merah yaitu minus 16,54%. Secara bulanan juga minus 10,98%. Tapi secara tahunan itu plus 394,55%, dan year to date-nya dia plus 62,14%. Wow, ini sebenarnya sangat menarik sebenarnya sih. Oke. Dan sini bisa teman-teman lihat sendiri, asing kecenderungannya tuh net sell di keseluruhan pasar, baik di pasar nego, tunai, dan reguler itu net sell senilai 724 bio. Wow, ini cukup tinggi. Namun di sini kalau kita perhatikan, memang ini secara umum aja, secara umum sih memang pasar kita tuh masih sudah didominasi oleh asing ya. Kita bisa lihat di sini juga, di sini ada rata-rata 86% ke atas itu yang bertransaksi di saham ini juga di MTK khususnya itu dominasinya itu ya domestik gitu. Ya kan, sih bisa teman-teman lihat sendiri ya kan, sedangkan komposisi asing itu hanya sekitar ya 13% secara volume persennya, turnovernya juga hanya 13%, frekuensinya juga hanya 6,82% gitu. Jadi memang komposisi masih didominasi didominasi oleh domestik, dengan cenderungan domestik itu cenderung net buy gitu, sedangkan asingnya itu cenderung untuk net sell gitu. Ini bisa teman-teman perhatikan ya di sini ya, itu domestik tuh malah net buy banget gitu, meskipun sebenarnya antara domestik net sell domestiknya dengan net buy domestiknya itu beda tipis, tapi masih masih dominasi domestik cenderung net buy gitu. Terus pintas, dan kita akan melihat secara sentimen dari berita-beritanya. Ternyata MTech Group ini atau MTK ini ada berita terbaru, yaitu dia akan menjajaki potensi kerjasama dengan ekosistem digital ya dari Salim Group ini ya di sini ya. Jadi ini ada kerjasama lah di sini ya kan. Di sini jadi mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau sih, maksudnya gini. Jadi memang saya MTK ini sekarang sudah mulai ya. Memang dia bergerak di bidang teknologi dan mungkin akan mengembangkan berimprovisasi di bidang teknologi gitu. Oke. Dan secara fundamental kita akan melihat secara rasionya saja ya. Rasionya book value-nya ini 332. Kita hanya akan fokus pada PER, PBV, dan ROE-nya. Sini teman-teman bisa lihat sendiri. Tadi kalau PER di depan kan sekitar PER-nya ini 262 ya. Tapi kalau di RSB Response ini PER-nya itu 283,75 kali. Dia di atas 260 lah ya. Kita asumsikan PER-nya si MTK itu di atas 260 gitu. Dengan PBV ini 6,82. Ini sudah tergolong over value sebenarnya saham ini. Dan ROE-nya juga ini tergolong rendah gitu ya kan, hanya sekitar 2%-an gitu. Tapi kita akan mengkomparasikan dengan rasio yang ada di industrinya. Di sini saya biasa menggunakan investing.com untuk mengkomparasikan rata rasio emiten dengan rasio industri. Ini nggak up to date, maksudnya gini. Ini dia itu update-nya tuh per tahunan kali ya di sini, sedangkan nggak harian gitu. Memang kalau kita lihat dari sisi ini sih saham ini sih menarik gitu, karena PER-nya ini 30 kali itu jauh lebih rendah dibandingkan 30 industrinya senilai 34,37 kali gitu. Tapi kalau kita melihat tadi di sini ya, di PER ini baik di PER RSB Smart ataupun bisnis tadi
itu kan 260-an tuh ya kan. Nah ini itu tergolong tinggi sebenarnya untuk apa EMTK gitu. Oke, ini seperti ini, dan kita juga PBV-nya juga gitu ya, price book value-nya dia di atas 2, itu udah tergolong mahal sebenarnya. Di sini juga kita akan coba lihat ROE-nya juga dia di atas ROE industrinya. Artinya memang kalau sepintas berarti dia memiliki pangsa pasar di atas rata industrinya. Itu yang menjadi menarik gitu. Tapi satu sisi ini juga menjadi semacam warning lah gitu kalau kita mau berinvestasi di saham ini gitu ya kan. Tapi it's okay gitu, maksudnya kita akan lihat nantinya corporate action-nya apa dari saham ini ke depannya gitu. Nah ini yang menjadi menariknya, dan kita akan melihat sekarang, kita akan menganalisis secara teknikal di sini ya. Saya sudah membuat beberapa ini ya, teknikal di sini ya, sudah menggunakan beberapa indikator. Ada stokastik dengan formula 1413 untuk parameternya, dan juga ada MACD juga di situ. MACD saya nggak berubah parameternya, sedangkan CCI-nya saya menggunakan 10 kali parameter 10 gitu ya kan. Dan saya juga sih menggunakan moving average dengan parameter MA1, MA2, MA3 itu masing-masing di MA1 di parameter 5, MA2-nya di parameter 10, MA3-nya di parameter 20. Sebenarnya ini bebas saja teman-teman mau menggunakan yang mana, itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Semua kembali kenyamanan teman-teman sendiri ya, ataupun ke selera teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak ada masalah pakai parameter yang biasa, yang berapapun tuh nggak ada masalah. Mas saya biasa pakai ini karena untuk trading gitu. Oke, di sini memang kalau kita lihat di sini ya, saham ini masih tergolong, kalau dikatakan apakah dia akan downtrend, saya pikir kita perlu mencermati lebih jauh lagi gitu. Nah di sini setidaknya per hari kemarin ya, seperti yang kita lihat di tanggal di indeks diary tadi ya, situ kan dia di hari Kamis tuh ditetap ditutup di zona hijau kan ya. Nah ini yang membuat saham ini menarik gitu. Kita menarik dengan volume juga, pembelian juga tergolong banyak ya. Dan sini ini ada range-nya guys di sini ya kan, sini ada range-nya. Oke. Di sini kita akan mengetahui juga nanti range dari saham ini. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ini range-nya, kita akan mencoba untuk mencari range-nya ya. Nah seperti ini, jadi teman-teman nanti bisa menggunakan aplikasi RHB Trade Smart ini yang versi desktopnya di sini. Oke. Nah, oke guys di sini. Nah, kalau teman-teman memperhatikan melalui indikator Fibonacci tadi ya kan, saya sudah membuat indikator Fibonacci tadi, di situ bisa teman-teman perhatikan ya di situ. Nah, indikator Fibonacci ini kan kita bisa lebih mudah untuk menentukan range-nya gitu ya kan. Kalau kita di sini kita simak sih untuk saham EMTK ini dengan varian Fibonacci ini ya, dia memiliki range dari 2206,76 sampai 2343,62. Jadi titik supportnya tuh berada di 2206 tadi ya kan, dan titik resistennya tuh berada di 2343,62 gitu. Ini titik resisten dan ini titik supportnya. Sedangkan strong resistennya kalau kita lihat di sini, memang dia ada gap atas di sini ya, ada kecenderungan di gap atas. Dia memiliki titik resisten berikutnya, atau saya anggap ini strong resisten gitu, 2459,42. Sedangkan strong supportnya dia memiliki berada di level 2027,79 gitu. Nah jadi begini guys, kita bisa lihat sini, memang kalau indikator MACD ini belum menunjukkan sinyal dia untuk untuk melandai ya sini ya. Ini ada dua garis warna biru dan warna merah. Jadi garis warna birunya itu belum menunjukkan sinyal untuk fase downtrendnya mungkin belum selesai gitu. Tapi untuk stokastik ya, dia sudah memotong garis warna birunya ini, sudah memotong garis warna merah ke atas ya. Dan memang sini kalau kita lihat
sebenarnya sih ini garis warna biru ini mulai melandai, dalam artian dia mulai melandai mungkin cenderungnya sideways gitu. Tapi kalau kita memperhatikan di indikator CCI dengan parameter 10 nih guys, meskipun ini sudah masuk di, ini berada di area oversold ya, ini sudah menunjukkan dia ada mau memasuki ke ranah areanya untuk ini, untuk rebound gitu ya kan, rebound. Dengan sini bisa kita lihat ya, kalau dia berhasil berada di area sini nantinya, di area ini, di area minus 100 sampai kosong ini, tentunya ini akan menjadi technical rebound gitu ya kan, akan ada technical rebound dari saham ini gitu. Hanya saja ya itu tadi, dia harus berada di area ini gitu, sehingga ada kecenderungan dia untuk reversal poin di sini ya. Nah, syukur-syukur nanti mungkin selama 5 hari ke depan, apabila nanti saham MTK ini dia berhasil tembus di atas 0 tadi ya kan, CCI-nya ini berada di atas 0 misalnya 0 tadi gitu. Misalnya dia berada di titik 0 sampai 100 tadi, itu berarti dia ada kecenderungan mau bullish atau strong bullish di situ. Nah, jadi kita perlu perhatikan, dan di sini ini bukan rekomendasi guys, saya hanya sekedar menganalisis saja ya, apakah teman-teman mau membeli, menjual ataupun menahan, itu kembali ke keputusan masing-masing gitu. Intinya saya hanya memberikan gambaran saja di sini ya kan. Nah, sini ini masih ada peluang, meskipun memang kalau secara tren dia masih turun, tapi untuk jangka pendek saya pikir sih ada peluang lah gitu. Tapi ya kembali lagi, itu keputusan di masing-masing investor dan trader pastinya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa juga mengoperasikan, kita melihat versi periode waktunya itu mingguan gitu, itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Tapi ini untuk harian, mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 23 Agustus besok, setidaknya analisisnya seperti ini. Range-nya yang mudah-mudahan saat ini berhasil tembus nanti di 5 hari ke depan, 5 hari jam bursa ke depan ya, 5 hari bursa ke depan maksud saya, dia bisa tembus dan kuat bertahan di atas area harga 2.340-an tadi, maka saham ini berpeluang menguat ke 2.450 sampai 2.460 lah terdekatnya gitu ya kan. Nah, sedangkan nanti kalau misalnya dia pun melemah, dia paling tidak berada mungkin menuju di level area 2027 seperti ini ya tadi. Tapi itu semua karena saya melihat di sini ada sedikit peluang dari CCI ini, yang mudah-mudahan kita harapkan nanti saham ini berikan mendapat sentimen positif, sehingga nanti saham ini berhasil rebound, mempertahankan fase rebound dan berhasil mempertahankan fase reboundnya, sehingga saham ini berada di jalur uptrendnya lagi. Tinggal kita menunggu nanti corporate actionnya seperti apa gitu. Kalau dari sisi fundamental memang saham ini kurang untuk saat ini sih, kalau untuk di tradingan kurang menarik gitu. Tapi saya pikir ada peluang lah di saham ini gitu. Semua kembali ke masing-masing. Silakan teman-teman mau menahan, membeli atau menjual saham ini, itu kembali ke keputusan teman-teman semua guys. Oke, itu saja guys dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa semua informasi yang tergantung terdapat di konten ini adalah disclaimer on. Artinya setiap keputusan membeli, menjual itu kembali ke para trader ataupun investor itu sendiri gitu ya. Jadi ini bukan merupakan sebuah instruksi membeli, menahan ataupun menjual, tidak. Ini murni hanya sekedar analisis saja ya kan. Dan jangan lupa juga teman-teman, apabila ada pertanyaan silakan, atau ada mau saham yang mau di-review, kita hanya preview saja, kita hanya menganalisis saja ya kan, secara terbuka, secara fair aja lah gitu. Silakan Anda bisa tinggalkan di komen juga boleh, atau nanti bisa langsung mengkontak saya via email, nggak apa-apa gitu, silakan. Well, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video konten berikutnya di channel YouTube Maulana Nurul Sobri. Jangan lupa tetap stay safe, stay healthy, dan tetap jalani dan patuhi protokol kesehatan minimal 3M itu tadi. Dan happy lucky, happy trading, and happy investing. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.